Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bray. Oke, Bray, kita mulai nge-vlog lagi nih. Kita coba night ride daerah-daerah Jakarta. Jadi gue udah sampai di Jakarta nih. Jalan-jalan aja kita night ride sambil kita nyobain racking motor gua. Oh iya, mohon maaf nih untuk yang video yang sebelumnya itu kepotong karena emang sekarang cuacanya tiba-tiba hujan gitu, tiba-tiba lagi panas, tiba-tiba hujan gitu. Akhirnya nggak bisa ngelanjutin. Ini jalanan sini mantap sih gelombangnya. Oke, kali ini kita bahas tentang kenapa sih gue pakai motor tua yang emang udah mulai jarang sih populasinya di Indonesia. Ya masih banyak sebenarnya, cuma karena dia berhenti produksi, sorry kalau salah, di 2009 itu karena regulasi ya. Jadinya racking ini berhenti penjualannya, Bray, di Indonesia. Padahal pada saat itu pun permintaannya sebenarnya masih cukup banyak. Dan balik lagi kenapa motor ini ya, ini motor emang punya look yang klasiknya itu ada. Terus juga kalau buat pajangan itu enak banget. Kemudian mesinnya juga ini sih bisa dibilang bandel juga kalau yang standaran. Terus juga yang udah gue bilang sebelumnya sih, ini iritnya irit wajar ya, jangan samain sama motor-motor matic zaman sekarang gitu. 1 liter bisa 40 sampai 60 km per liternya. Wah, beda. Jadi ini motor emang asik banget. Terutama sih solidaritasnya ya sama sesama itu udah nggak diraguin lagi lah motor ini. Terus komunitasnya, kemudian juga untuk ukuran 2 tak ya, spare partnya masih oke lah, masih bisa dicari. Walaupun ada beberapa part-part yang memang harganya itu nggak wajar gitu. Ada beberapa, cuma kita masih punya opsi lain gitu untuk kita nggak membeli produk itu gitu. Emang itu bagus kalau dibilang bagus ya bagus. Ya harga segitu untuk langkanya barang ya, mungkin buat beberapa orang yang
uangnya juga cukup ya, masih terjangkau. Mungkin ya balik lagi ke ini sih, ke dompetnya masing-masing. Jujur aja kalau gue sih biasa-biasa aja gitu ya. Kalau emang barang itu mahal ya udah mahal, cari alternatif lain. Terus juga ya kalau misalkan cari barang yang bagus terus copotan ya nggak apa-apa gitu. Karena copotan itu kalau air racking harganya mantap. Iya lumayan juga gitu ya, kayak misalkan blok mesinnya itu copotan sama spare part, balik lagi ke OS nya ya, dilihat dulu gitu per size nya berapa. Wah itu bisa mahalan jauh sih, bisa mahalan yang copotan. Tapi ya emang kualitasnya mantep sih. Jakarta emang kalau malam gini asik ngeliat lampu-lampunya. Oh iya, kita ridingnya santai aja sih, santai, nikmati. Gini gue cerita-cerita aja. Kalau misalkan ada juga yang pengen didiskusiin, boleh banget sama teman-teman semua sih, bisa tulis di kolom komentar bawah. Motor ini tuh yang tadi gue bilang itu asik, punya motor air racking tuh. Apalagi kalau di jalan misalkan kita ketemu nih papasan sama sesama gitu, wah itu enak banget sih asli. Disapa kayak punya ya saudara aja, saudaranya banyak gitu. Jadi gue cerita sedikit aja sih dulu, waktu beli motor ini gue kan masih belum terlalu paham ya, masih belum terlalu paham sama motor air racking atau 2 tak gitu. Nggak taunya 2 tak ini banyak yang udah oversize tinggi sama oversize nya gede, sama ini udah OB gitu. Jadi udah overboss ya namanya. Jadi ada tambahan lagi di linernya, di blok mesin. Nah, pas gue beli ini, pas gue cobain sih motor enak gitu, dan gue belinya ceknya sendiri. Emang nggak ngerti kan, pas ngeliat, wah kalau ngeliat tampilan sih oke lah, nggak mikir-mikir lagi gitu. Suka banget gue. Terus gue minta coba dan gue tanya-tanya nih motor aman nggak, semua udah katanya aman. Yang penting sih gue pajak hidup sih, pajak hidup, surat-surat lengkap semua, oke lah. Gue narik, gue beli tuh harganya sekitar ya 2 digit lah, 15 ke atas gitu. Emang harga air racking kalau yang mulus-mulus 20 juga bisa tembus sih. Nah itu gue udah kepalang naksir. Yaudahlah, daripada nih motor dibeli sama orang lain kan, jadi gue ngeliat sekali, besokannya langsung gue beli nih motor. Namanya baru punya motor air racking gitu kan. Ini motor apa, gaya berkendaranya juga enak banget, santai gitu. Udah coba tarik sedikit, jangan lah, rame. Gue ini takut Bray kalau bawanya apa namanya, kayak arogan gitu. Jadi kita kalau mau narik gas di momen-momen yang pas aja.
Jangan di saat rame. Selain bahaya buat diri sendiri, bahaya juga buat orang lain, kasihan. Semoga juga yang nonton di sini tetap safety first ya. Keselamatan tetap yang nomor satu. Waduh, ada yang nyebrang. Kayak gitu, balik lagi, ini motor pas gue cobain gitu, pas baru beli, gaya berkendaranya nyaman banget gitu, nggak capek. Sebelumnya gue pakai Ninja RR Out, by the way. Nah itu motor juga enak banget, cuma karena faktor beberapa hal jadinya ya udah. Gua jual deh, gua ganti racking gitu. Terus nih motor nih pas pertama kali gua bawa gitu, gua coba ya, jaraknya sih dibilang jauh banget ya enggak gitu, lumayan lah, lumayan. Wow, di sini masih macet. Tiba-tiba gue juga kan sebelumnya juga ada beberapa lah referensi yang youtuber yang gue tonton, dan gue udah mulai belajar dikit-dikit lah. Kalau bahasanya 2 tak itu nge-gym ya. Jadi gue coba tes lari, itu udah mau arah pulang sih. Udah mau arah pulang, gue tes, wah enak banget nih motor asli. Tiba-tiba pas udah lepas gas, blek gitu, kayak mati. Bukan kayak mati sih, emang mati tiba-tiba. Waduh, itu udah panik sih asli, panik. Terus kayaknya waduh, nge-gym nih motor. Aduh, motor baru beli, nge-gym harus beli blok baru dong, gitu-gitu. Dan gue nggak terlalu ngerti mesin, balik lagi. Waduh, nanti apanya nih, stang sehernya atau apanya nih, apa pistonnya jebol apa. Wah, udah pikiran udah kemana-mana deh. Nggak tahu bener apa salah, apa ngaruh apa enggak. Jadi overthinkingnya mulai kemana-mana kan. Di situ akhirnya gue cari bengkel. Di situ oli sampingnya habis gitu. Pas dicek oli samping masih banyak banget, karena gue juga ingat gitu, pas gue beli motor gue langsung beli oli samping dan gue isi full oli sampingnya. Apa seboros ini oli sampingnya gitu. Wah, panik banget di situ. Ya udah, akhirnya pas di bengkel nih aman kok, nggak apa-apa gitu. Itu blok mesinnya nggak dibuka, terus disela lagi, oke, nyala, ya udahlah. Gue bawa jalan lagi, tapi pas gue bawa jalan kok tenaganya drop banget, itu tenaganya drop banget, lemes. Wah, udah deh di situ mulai agak, ya udahlah, kayaknya gue jual lagi kali ini motor ya. Di situ agak nyesel sih. Gue jual lagi aja nih motor. Udahlah, jual rugi nggak apa-apa lah. Nah terus ya adalah gue bawa ke bengkel dekat rumah gue juga. Om, gue bilang ngobrol-ngobrol, ini motor gini tadi. Yaudah, bongkar dulu. Pas dibongkar katanya, wah ini motor lu udah OB-an nih, OB-nya gede lagi. Udah OB, udah porting. OS-nya sih standar, OS-nya dibikin standar gitu. Pas OS-nya dibikin standar, waduh, gua agak nggak puas. Emang itu waktu itu dikasih 2 blok mesin sih waktu pas gua beli. Yang dipakai itu yang OB-annya itu, terus sama yang satu lagi itu itu bawaan sih, belum di porting juga, tapi oversize-nya udah 150 kayak gitu. Nah aku bawalah blok yang
blok yang berikutnya gitu, blok yang satunya lagi gitu, ke bengkel. Katanya bengkel, oh bagusan ini nih, pasang ini aja. Ya udah, di saat itu oke lah. Gue pasang tuh yang itu. Pas gue pasang, itu motor sampai diinepin sih. Pas gue pasang, nggak taunya bunyinya kasar banget, bray. Bunyinya kasar banget. Wah, udah tak 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 tak, udah klek klek klek. Aduh. Oh, kayak makanya juga nggak enak lah. Udah jadi kayak tampilan ganteng tapi onderdilnya ini gitu, apa, mesinnya butut, bobrok lah. Kayak nggak pede banget sih. Oke, lanjut. Pas gue coba, suaranya itu kasar banget. Situ wah udahlah, agak kecewa juga sih. Akhirnya udahlah, kata gue, yaudah om, gue cari, kata dia sih, udah nih naik oversize lagi aja. OS-nya naik lagi gitu, jadi 175. Tapi kok kayak nggak puas gitu. Motor tampilannya bagus, tapi oversize-nya 175. Dan suaranya juga pasti kasar. Akhirnya gue cari-cari sana sini di online, cari copotan ya, nggak cari yang spare part ini, apa namanya, toko, ori toko gitu-gitu. Enggak, gue nggak mau pakai yang kayak gitu. Dapatlah akhirnya ini ori bawaan, copotannya Perdam tahun 2008 apa 2009 gitu, YP2 ya. Gue sanggupnya yang kayak yang segitu, YP2 oversize nya masih 25, dan itu masih kecil lah, jadi oke banget. Masih pas gitu gua beli, gua pakai, ya udah, ini dia hasilnya. Nggak porting, nggak apa namanya yang lain-lain. Oversize nya 100 kan, oversize nya 25. Asik, enak, udah deh. Nah di situ mulai deh jatuh cinta banget sama, mulai sedikit-sedikit nambah, makin ini lagi gitu, makin wah ini racing enak banget ternyata, seneng gitu. Sebenarnya ceritanya nggak sampai situ gitu. Gue bawa ke, langsung nggak tanggung-tanggung tuh di situ, lagi seneng-senengnya, lagi pede-pedenya, wah udah nih motor bawa puncak. Kita pengen ke puncak sendirian, riding sendirian. Oh itu udah berangkat dari rumah jam 5 apa setengah 6 ya, pokoknya gue habis subuhan tuh langsung berangkat. Nah tiba-tiba di belum setengah perjalanan sih, tapi udah jauh juga dari rumah gitu. Tiba-tiba lagi gini, mati plek.
ini nggak ada kompresi, nggak, wah hilang deh. Aduh, kenapa lagi, masa mesin lagi nih, mesin rain atau apa jebol apa ada. Aduh, udah mulai deg-degan lagi, sedih lagi, ya ampun. Udah lumayan, keluarnya udah lumayan gitu, tapi masih mogok nih motor. Kenapa lagi gitu, ya ampun. Akhirnya ada ojek online yang nyamperin, terus itu masih pagi banget, bengkel-bengkel belum pada buka gitu. Om, mau diderek nggak gitu sama saya? Oke deh, nyari bengkel ya udah, oke. Itu derek lumayan juga sih, jauh. Udah muter-muter katanya. Ini nggak bisa nih kalau kayak gini gitu. Agak susah, kompresinya hilang, nggak ada gitu-gitu. Udah mulai panik deh. Udah Keep bluffing, you've got nothing. I'll keep hustling.